Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma yakhluqullahu ta'ala sababati 'indal asbabi la biha. Faman ya'taqada anna syai'an minal asbabi yu'athiru bi taba'ihi ay bizatihi kakasirim minal pula sifati fala khilafa fi annahu kafirun. Siapa saja orang yang beriktikad sesuatu dari asbab, sesuatu dari sebab, memberi bekas dengan tabiatnya atau dengan zatnya, seperti kebanyakan iktikad pula sifah, maka tidak ada perbedaan di antara para ulama tauhid, maka dia itu adalah seorang kafir. Segala perkara atau sesuatu perkara ia iktikadkan bahwa perkara itu memberi bekas dengan zatnya. Misal kita memotong bawang dengan pisau, lalu kita yakin sebab pisau itulah terpotong bawang, maka posisi iktikad seperti itu adalah kafir. Ada orang makan, lalu dengan makan itu ia iktikadkan kenyang. Karena makan itulah maka aku kenyang. Masuk ke dalam batinnya ucapan seperti itu, maka dia adalah kafir. Tidak diikhtilafkan para ulama dalam hal ini. Lalu dia bekerja, dengan kerja itulah aku mendapatkan duit. Iktikad seperti itu adalah kafir. Atau misalnya dia bekerja, lalu kita berpikir masuknya kita ke pekerjaan itu adalah karena pertolongan si B, karena dimasukkan oleh si B, maka iktikad seperti itu adalah kafir. Atau dia berpikir karena dengan ilmu yang ia miliki itu beri bekas sehingga ia dilamar, lulus melamar untuk bekerja dalam sesuatu perusahaan, atau mengajarlah, katakanlah punya ijazah, melamar, yakin dengan ijazah itu maka ia diterima dalam suatu tempat mengajar itu. Iktikad seperti itulah kafir. Ini tidak dilakukan oleh para ulama lagi. Begitupun awak minum kopi, dengan kopi itu kita yakin hilang rasa mengantuk. Begitulah seterusnya. Minum obat dengan obat sembuh. Iktikad seperti itu adalah kafir. Wa man iqtaqada anna syai'an min halaysa yu'assiru bi taba'ihi bal khalaqallahu fi quwwatan wa tilkal quwwatu tu'assiru walau naza'a minhu lam yu'assir fahuwa fasikun mubtadi'un ittifaqan. Li'anna Allah law kana la yaf'alu fi'lan illa bimu'awanatil ghairi lazima tiqaruhu ila tilkal quwati wal asu anau laisa bikafirin wa huwa iktiqadu jama'atin minal fulasifati wa tabi'ahum kasirun
min yuhalatil mu'minin kal qudriyah. Lalu siapa orang yang iktikad sesuatu perkara itu enggak memberi bekas dengan kekuatannya, enggak, pisau itu enggak melukai, api itu enggak membakarkan, nasi itu enggak mengenyangkan, air itu enggak menghilangkan lega, enggak, katanya. Bahkan katanya Allah ciptakan kekuatan dalam diri api, sehingga dengan kekuatan itu bisalah dia membakar. Allah ciptakan kekuatan pada pisau, sehingga pisau itu bisa memotong bawang. Allah ciptakan kekuatan dalam nasi, sehingga nasi itu bisa mengenyangkan. Begitupun Allah ciptakan kekuatan dalam obat, sehingga obat itu bisa menyembuhkan. Sekiranya Allah cabut kekuatan yang ada dalam diri pisau, maka pisau tidak bisa memberi bekas, tidak melukai. Sekiranya Allah cabut kekuatan dalam diri api, maka api itu pun tidak membakar. Sekiranya Allah mencabut kekuatan yang dalam diri obat, maka obat pun tidak akan menyembuhkan. Jadi iktikad dia memang sesuatu itu enggak memberi bekas dengan tabiatnya, katanya. Akan tetapi Allah ciptakan kekuatan dalam diri sesuatu itu sehingga dia bisa memberi bekas, katanya. Bahwa pasikun mubtadiun, iktikad seperti itu al-isikat orang yang fasik, dan bid'ah secara ittifaq tak boleh jadi imam. Yang tadi kafir, ini lebih parah lagi, ini fasik, mubtadi', bid'ah secara ittifaq, maka tidak sah jadi imam. Memang katanya usaha itu tak memberi bekas, tapi dalam usaha itu Allah berikan kekuatan sehingga dia menghasilkan. Cangkul tak memberi bekas, tapi Allah titipkan kekuatan ke dalam diri cangkul sehingga dia bisa memberi bekas ke tanah. Kalau cangkulkan ke tanah, kalau cangkulkan ke kepala, beri bekas juga. Misalnya itulah. Iya, iktikad seperti itu adalah iktikad fasik dan mubtadi'. Dalam ilmu fikih, imam seperti ini nggak sah. Maka imam sholat itu pun seharusnya diteliti sampai di mana ilmu tauhidnya. Beda dengan hal sekarang ini. Terus terang saja, Masya Allah, la haula la quwata. Imam itu dijadikan oleh para BKM terkadang. Yang penting elok suaranya, yang penting banyak hafaz Qur'annya, tak diteliti secara tauhidnya. Padahal secara tauhid ini menentukan sahnya tidak amalan itu. Sebenarnya kerusakan batin lebih parah lagi daripada kerusakan syariat. Dua-duanya memang harus bagus. Syariat pun elok, tauhid pun elok, atau batin pun elok. Dua-duanya harus bagus. Tapi lebih parah kerusakan batin ketimbang kerusakan syariat. Sehingga dalam ilmu tasawuf dijelaskan yang menentukan sahnya amal ibadah itu adalah batin kita. Artinya hubungannya kepada tauhid lah. Jangan. Makanya dosa yang tak diampuni oleh Allah syirik dia. Itu. Kenapa dikatakan tauhid iktikad fasik atau mubtadi'?
Li'anna Allah, karena Allah Ta'ala, lau kana la yaf'alu. Sekiranya Allah tidak memperbuat suatu perbuatan tanpa dengan pertolongan yang lain, berarti Allah butuh kepada kekuatan tersebut untuk menciptakannya. Sekiranya Allah tidak memutuskan potongan-potongan bawang tanpa dengan pertolongan pisau yang Allah ciptakan kekuatan pada pisau itu, berarti Allah butuh kepada pertolongan kekuatan pisau tersebut. Itu. Sekiranya Allah tidak menjadikan kita kenyang tanpa makan, berarti Allah butuh kepada nasi untuk menciptakan kita kenyang. Ternyata malaikat tak pernah lapar-lapar, tak pernah makan, minum. Bisa Allah ciptakan seperti itu. Cuman pendapat yang sahih tadi, yang ini tidak kafir, hanya sebatas fasik dan mubtadik. Fasik pun udah rusak, itu dah. Udah keluar daripada ketaatan. Wa huwa iktiqadu jama'atin minal pulasipah. Dan inilah iktikat segolongan pulasipah dan mengikuti kebanyakan orang-orang mukmin yang jahil. Iktikat seperti inilah yang paling banyak dipakai orang kalangan masyarakat, dipakai oleh orang banyak. Mukmin dia, tapi bodoh. Iya, memang nggak kenyang. Iya memang nasi itu tak memberi kenyang katanya, tapi kan harus makan, baru kenyang kan Allah. Sudah rusak tauhidnya. Kalau masuk ke dalam batin, ya sudah yakini. Oh, udah yakini. Rusak. Iya memang Allah bisa saja mengasihkan duit sama kita, tapi mana mungkin Allah kasih sama di kita duit tanpa kita usaha. Dia yakinkan dengan usaha itulah berhasil. Jadi para ulama menyatakan tadi, kebanyakan iktikat orang mukmin, min juhalatil mukminin, orang-orang mukmin yang bodoh, inilah yang mereka pakai. Terus? Jadi bagaimana supaya iktikat itu benar? Nanti akan dijelaskan. Oh.